Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izin perkenalkan diri, saya Dion Maulana dan rekan kami Muhammad Haikal Akbar ingin mempresentasikan hasil final project mata kuliah Alpro 2 yang diajarkan oleh Ibu Winda Aprianti MSI. Pada kesempatan kali ini kami membuat sebuah program kombinasi untuk menghitung jarak titik graf dan pola graf yang terbentuk menggunakan program kombinasi antara sorting bubble, searching binary, serta algoritma Kruskal, di mana untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjabaran soal slide. Diketahui sebuah graf terdiri dari 5 titik sebagai berikut. Titik 0 yang berisi nilai 3, titik 1, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, dan 35. Maka tentukanlah jarak antara graf secara terurut menggunakan bubble sorting. Cari angka K12 menggunakan metode binary search dan tentukan rentang graf yang dipakai dengan source code menentukan tree atau graf yang telah dibuat. Pertama-tama kita buka programnya terlebih dahulu, lalu kita running. Di sini saya akan memasukkan banyak titik graf sebanyak 5 titik, di mana untuk jarak titik 1 ke 2 yaitu 3, jarak titik 1 ke 3 yaitu 9, jarak titik 1 ke 4 11, 1 ke 5 adalah 12, 2 ke 3 adalah 15, 2 ke 4 adalah 17, 2 ke 5 adalah 20, 3 ke 4 23, 3 ke 5 31, dan terakhir jarak antara 4 ke titik 5 yaitu 35. Nah, di sini masuklah sebuah program pengurutan sorting bubble, di mana diurutkan melalui jarak terkecil ke terbesar. Lalu barulah masuk ke program searching. Pada program ini kita akan mencari angka 12. Jika ditemukan, maka akan muncul sebuah kalimat bilangan 12 ditemukan. Secara otomatis akan masuk ke suatu vertex bilangan yang merupakan program dari algoritma Kruskal yang membentuk sebuah pola garis terdekat untuk membentuk sebuah graf. Untuk penjabaran lebih jelasnya mengenai program ini, merupakan sebuah program kombinasi untuk gunakan graf dengan sorting bubble, mencari key bilangan pada graf dengan searching binary search, serta jarak vertex antara graf menggunakan source code graf atau tree. Pada program ini dimulai dengan menginputkan data jumlah titik. Di sini kami menginputkan 5 seperti pada video, yang kemudian program akan menampilkan titik jarak otomatis, lalu kita menentukan jarak antara titiknya berjumlah 10, jumlah titik dikali 2. Lalu dari titik graf yang ditentukan, barulah program akan mengurutkan secara otomatis menggunakan sorting bubble jarak antar titik tadi dari bilangan kecil ke terbesar. Setelah itu program akan masuk ke bagian searching dengan cara menginputkan bilangan yang akan dicari. Sebagai contoh, kami menginputkan angka 12, dan apabila pencarian berhasil, maka akan tampil kalimat angka 12 ditemukan, dan kemudian berlanjut ke sebuah program tree atau graf. Program akan secara otomatis menentukan pola rentang masuk graf sesuai dengan data N yang diinputkan di awal program tadi. Barulah selanjutnya kita masuk pada program, di mana untuk include CST_delete ini merupakan file header awalan untuk operasi pembanding maupun konversi. Sedangkan pada baris kedua include IOStream merupakan file header atau awalan untuk menampilkan perintah. Perintahnya berupa cin, code, NDL ataupun NDS. Using namespace sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kelas, objek maupun function std. Di sini pada program ini kami menggunakan fungsi kelas. Kelas merupakan tipe data yang berisi elemen variabel dan elemen function maupun struktur yang sama. Pada kelas kami memanggil kelas privat dan public. Pada baris 7, privat merupakan bentuk dari tipe data kelas yang hanya dapat diakses oleh kelas yang sama bernama Kruskal. Dan untuk integer sendiri merupakan inputan untuk rentang jumlah graf
tree maupun top yang akan ditentukan. Di sini kami menentukan jumlah rentang bilangan sejumlah 100. Pada baris 8 sampai 14 merupakan fungsi integer yang digunakan untuk mengkonversi bilangan bulat data maupun string sesuai dengan jumlah bilangan yang dimasukkan di dalam tanda kurung. Sedangkan kelas public sendiri merupakan bentuk tipe kelas yang dapat diakses baik oleh kelas yang sama maupun turunannya. Berlanjut pada baris ke-27, fungsi integer ini digunakan untuk membaca konversi bilangan bulat yang dimasukkan pada data kelas graph. Sifatnya, program ini mengimplementasikan algoritma Kruskal itu sendiri. Pada baris 30, kode banyak titik graph merupakan tampilan output ke layar dengan cara memasukkan banyak titik graph yang diinputkan. Sedangkan cin n sendiri digunakan untuk menyimpan data n yang sudah diinputkan tadi. Di sini noe sama dengan 0, berarti tipe data dengan nama noe menginput data sebanyak 0. Pada kode jarak antar titik menampilkan output ke layar dengan memasukkan data jarak antar tiap titiknya. Pada baris 35 merupakan perulangan yang digunakan untuk mengulang pernyataan apabila syarat terpenuhi. Di sini syarat untuk melakukan perulangan yaitu integer i sama dengan 1, i lebih dari sama dengan n sama dengan 1. Pada baris 34 sampai 36 merupakan perulangan for untuk input jarak antar tiap titik. Sedangkan pada baris 39 merupakan rumus perulangan for apabila statement yang diinputkan memenuhi. Cout pada baris 41 ini merupakan sebuah fungsi output untuk menampilkan data jarak antar titik untuk tampil di layar. Dan kemudian menginputkan fungsi input masukan pada baris 42 yaitu cin, w, yaitu i, merupakan fungsi inputan untuk menyimpan data w yang telah diinputkan. Dari baris 41 sampai 52, apabila w sama dengan 0, maka graf HG akan merekam jarak antar dua titik atau vertex yang diinputkan tadi. Pada baris 37 sampai 52 merupakan bagian for untuk proses pengecekan jarak antar tiap titik yang diinputkan. Seperti program yang saya blok ini. Sedangkan fungsi void di sini nama file voidnya yaitu Kruskal merupakan tahapan fungsi untuk mengurutkan titik tepi menggunakan bubble sort dengan urutan angka meningkat. Dari perulangan for ini dari baris 61 sampai dengan 87 merupakan fungsi untuk mengurutkan jarak antar dua titik yang telah diinputkan secara ascending atau dari jarak terdekat yang paling jauh. Barulah masuk ke short code program searching yang akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal Akbar. Selanjutnya ialah program kombinasi lanjutan di mana fungsi ini merupakan bagian dari sintaks searching. Pertama, bool atau bisa disebut boolean berfungsi sebagai memori yang dapat mewakili satu nilai dari dua pilihan yaitu 1 true atau 0 false. Integer berfungsi mengkonversi bilangan
maupun string angka menjadi bilangan bulat. Cout berfungsi untuk menampilkan output ke layar. Kalau sin berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Intinya, variabel sin berfungsi untuk menyimpan data saat program berjalan. Kemudian do will berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian beberapa substatement berdasarkan conditional expression yang ada. Lalu if ini program yang dijalankan jika condition berisi nilai true. Will untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Else kode program yang dijalankan jika semua kondisi tidak terpenuhi. Void ini berfungsi untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. For dalam kurung integer i sama dengan 1, i and i++. Fungsi for untuk pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui berapa kali pengulangan akan terjadi. Kemudian tree dan tree graph at g ini berfungsi untuk menentukan bilangannya. Return berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari function dan juga berfungsi memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil. Kemudian integer main. Fungsi integer main sebagai starting point untuk program C++. Seenggaknya harus ada satu fungsi ini agar saat running matching tahu mulai dari fungsi mana. Terus ke bawah, system pause. System pause berfungsi memberikan instruksi pada saat program untuk menghentikan proses eksekusi sampai user menekan sembarang tombol. Return exit sukses. Return berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari function dan juga berfungsi memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil. Ya, demikian penjabaran source kode program kombinasi dari kelompok kami mengenai sorting, searching, dan graph. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.